Oke, baik. Saya izin mulai. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan saya Rifki. Nah, hari ini di sesi bisikan, bincang asik keperawatan, kita sudah kedatangan perawat lagi. Nah, kali ini perawatnya berbeda ya, karena yang sebelumnya kemarin dari Jepang sudah, Jerman sudah, nah sekarang dari tetangga kita yang paling dekat dari Australia. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Ferdinand. Halo, selamat malam Pak Rifki. Selamat sore di Indonesia. Saya Ya, Ferdinand, nice to meet you. nice to meet you tuh, Pak Ferdinand. Oke, sekarang jam 7 malam ya di Australia, Pak Ferdinand ya. Ya benar, di kota Sydney jam 7 malam. Jam 7 malam, iya. Dan sekarang di bulan Juni, berarti sudah masuk musim dingin ya di sana, Ya Pak. benar Pak Rifki, benar. Sekarang lagi musim Oke. dingin. Berapa suhu Jadi makanya terendah di pakai sana, jaket Pak? nih. Sudah lengkap ya ininya. Berapa Iya ini benar, Pak, benar. suhunya di sana tadi? Di sini kurang lebih 8 derajat ya. Tadi cek di mobile phone 8 derajat. 8 Lumayan dingin derajat. ya. Ya. Oke. Semakin malam kayaknya semakin dingin juga ya, Pak Ferdinand Semakin ya. malam semakin dingin, cuman beda cuaca. Tapi beda cuaca, beda suhunya nggak terlalu mencolok sih. 7, Oke. 8, pokoknya di bawah 10 lah gitu. Oke, iya. Oke, nah sambil menikmati dinginnya malam ini ya Pak ya, kita coba ngobrol-ngobrol dulu terkait dengan gimana sih kehidupan perawat kalau di Australia gitu ya Pak Ferdinand ya. Oke, yang pertama mungkin saya ingin tahu dulu nih Pak Ferdinand dulu. Saya kan sempat dapat info kalau ternyata Pak Ferdinand sudah lama gitu ya kerja di Australia, lebih dari 10 tahun ya Pak Ferdinand Ya berarti ya. benar, benar. Oke, lebih dari 10 tahun berarti di Australia kira-kira mulai tahun berapa, Pak Ferdinand? Jadi saya ke Australia itu tahun 2005 bulan April, kesininya lewat salah satu universitas di Indonesia yang mengadakan program untuk bridging bridging program bridging study ya. Jadi uh, Oh, bridging study ke Australia sehingga saya sampai di Australia tahun 2005 dan melanjutkan pendidikan di Australia selama 1 tahun untuk penyesuaian ijazah untuk mendapat Bachelor Australia. Um, sehingga setelah itu saya mulai bekerja dari tahun 2007 sampai sekarang ya. Berarti berapa berapa tahun ya? 17 tahun sampai sekarang. 17 tahun. Wah, hampir 20 ya, Pak Ferdinand ya. Udah mendekati 20 sih. Nggak kerasa sih cepat waktu berjalan. Mendekati 20. Nah, Pak Ferdinand berarti waktu dulu ada penyetaraan ijazah di situ, berarti sebelumnya saat di Indonesia, Pak Ferdinand sudah gelarnya S1 gitu ya? Ya sudah gelar S1 waktu di Indonesia. Oke, sudah gelar S1, kemudian bridging study-nya di Australia, penyetaraan berapa lama Pak Ferdinand saat itu Itu proses? selama 2 semester karena untuk menyelesaikan kurikulum Australia yang belum selesai di Indonesia saat itu. Sehingga 2 semester itu diharapkan kita bisa pas ujian dan untuk bisa ready untuk masuk tenaga kerja. Oke, nah Jadi kalau 1 tahunnya itu kurang lebih 4 6 6 bulan lah untuk kuliah bahasa Inggris. Karena hmm, kebetulan waktu itu nilai bahasa Inggris saya nggak mencapai apa yang target yang seharusnya untuk masuk universitas, makanya ada kuliah tambahan selama 6 bulan. Setelah itu break dikit, setelah itu baru mulai masuk ke lapangan pekerjaan. oke, nah ini mungkin yang paling sering ditanyakan sama teman-teman ini Pak Ferdinand, karena di Australia itu kan orang-orangnya pakai bahasa Inggris yang mungkin juga ada logat yang berbeda gitu ya. Ya, benar, Kemudian benar. kemampuan bahasa Inggris setiap orang, terutama untuk yang dari Indonesia kan juga berbeda, karena mungkin eh, tidak semuanya ini ya memiliki kemampuan yang sama gitu ya Iya, pada benar. saat mereka lulus dari perkuliahan. Nah, Iya. pertanyaannya pada saat nanti kita sudah di Australia untuk mendapatkan pelatihan untuk kemampuan bahasa Inggris itu nanti seperti apa Pak pelatihannya di sana? Dan selama 4 sampai 6 bulan itu tadi apakah full bahasa Inggris saja atau ada skillnya juga untuk penyetaraannya?
Oke, pengalaman aku waktu saat itu ya, jadi pertama ke sini itu langsung masuk ke kursus bahasa Inggrisnya. Jadi saat itu kursus bahasa Inggrisnya full dari jam jam 9 ya, jam 9 sampai jam 5 sore ya, 9 pagi sampai jam 5 sore, 5 hari seminggu itu full. Uh, Pada saat itu um, IELTS course yang dibutuhkan untuk masuk ke universitas adalah 6,5, tapi saya waktu Indonesia cuma dapat 4,5. Oh enggak 4,5. dapat 5,5 ya waktu itu. Sehingga 4,5. untuk setelah sampai di Australia untuk mendapatkan nilai yang setara dengan 6,5, aku harus join ke bahasa Inggris ya, kurs bahasa Inggris yang dimiliki oleh universitas tersebut di Australia Oke. selama 4 bulan saat itu. Jadi saat itu bukan masuknya ke IELTS ya, bukan IELTS course saat itu, tapi English for academic purpose kalau nggak salah ya. Hmm. Selama 4 bulan sampai di level yang ke-10, yang menurut universitas bahwa itu setara dengan IELTS score 6,5. Sehingga setelah itu baru boleh masuk ke kelas ke university kelas. Oke, 6,5. Kalau sekarang masih tetap 6,5 atau 7? Pak Kalau Fadil? sekarang 7 kalau nggak salah ya, sekarang 7 7. ya. Ya, 7, oke. Berarti IELTS ya, kita bicara IELTS berarti minimum ya, 7 ya, berarti ya. sekarang. Oke, baik. Nah, untuk kemampuan bahasa Inggris itu tadi apakah juga dibarengi dengan kemampuan skill dari kesehatannya juga Pak Ferdinand pada saat itu? Selama kurun waktu 2 semester itu tadi, apakah memang full bahasa Inggris saja? Atau ada skill dari keperawatannya juga? Pada saat itu memang bahasa Inggris saja. Karena Hmm. dari waktu di Indonesia di ngambil sarjananya di Indonesia itu kita kan di apa dosen yang di Indonesia waktu itu berasal juga dari Australia. Jadi untuk OSCE-nya waktu itu di Indonesia. Jadi skill Oke. assessment-nya emang udah dipersiapkan waktu di Indonesia karena saat itu di universitas yang saya join waktu itu kan dia bekerja sama dengan universitas yang berada di Australia sehingga memakai dua kurikulum yaitu kurikulum Australia dan kurikulum Indonesia. Sehingga Oke. OSCE-nya emang udah selesai di Indonesia saat itu. Ya, berarti skill untuk kemampuan keperawatannya sudah selesai di Indonesia, Benar. fokusnya di Australia adalah untuk language ya, jadi bahasa Iya, Inggrisnya. benar, Oke. benar. Nah, ada tips nggak Pak Ferdinand? Biasanya nih kalau teman-teman belajar bahasa Inggris, apalagi kalau IELTS kan ada speakingnya gitu ya, kita tuh nggak pede Pak. Gimana Iya. caranya biar kita pede gitu? Kadang kalau misalkan ada yang salah ngomong, grammarnya nggak bener, itu kita tuh agak malu gitu ya. Nah ini gimana biar tetap pede gitu? Kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, kalau waktu dari kecil sih memang saya sudah tertarik banget dalam bahasa Inggris ya. Terus Oke. setelah misalnya kalau ketemu orang luar, ketemu orang bule, nggak tahu bulenya asalnya dari Eropa atau US atau dari Australia, saya berani untuk ngomong, berani untuk Oh, membantu. Misalnya kalau mereka kelihatan kebingungan, saya tanya, oh, how you going? Do you need help or something like that? Terus kita mulai conversation dari situ. Setelah itu baru itu untuk memulai rasa percaya diri saya untuk ngomong bahasa Inggris. Terus hmm. kedua, mulai belajar dari lingkungan saya sendiri. Dari mata bahasa Inggrisnya apa, gigi bahasa Inggrisnya apa, bibir bahasa Inggrisnya apa, mulai dari tubuh aku sendiri. Terus setelah itu dari lingkungan sekitar, misalnya kursi, meja, tempat tidur, itu semuanya apa. Terus setelah itu baru masuk ke lingkungan-lingkungan yang lain. Terus kursus bahasa Inggris. Memang kalau untuk bahasa Inggris, kalau ngomong sehari-hari kita bisa belajar sendiri, tapi untuk yang tujuannya ke academic purpose memang harus lewat institusi pendidikan yang formal. Terus nggak Hmm. usah malu kalau mau belajar bahasa Inggris, diledekin atau apaan nggak usah. Itu jadikan aja sebagai sesuatu yang fun, sesuatu yang lebih men-challenge kamu untuk bisa belajar lebih baik lagi. Terus lagu-lagu bahasa Inggris itu oke banget kalau diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. Jadi bisa Oh. belajar ini artinya gimana, terus style-style yang di luar negeri itu dipakai kayak gimana, jargon-jargonnya apa semua bisa dibelajar dari situ. Iya, iya. Jadi mulai dari yang simple-simple dulu gitu ya, Pak Ferdinand. Benar-benar mulai yang simple sampai setelah simple terus nanti ngambil kayak yang lebih complicated. Oke. Nah, saat kita belajar bahasa Inggris di sana itu eh, lingkungannya suportif nggak Pak Ferdinand ya? Lingkungannya sangat suportif karena misalnya gini, kalau di Indonesia kita belajar bahasa Inggris,
Oke, kita speakingnya sesama teman-teman dalam institusi tersebut. Setelah balik ke rumah atau on the way home, kita Hmm. ngomongnya ke orang-orang yang sekeliling, tapi bukan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi misalnya kursusnya berjalannya 4 jam dalam sehari ya, kita ngomongnya dalam bahasa hanya 4 jam, 4 jam doang. Tapi kalau di Australia, 24 hours kita berbicara bahasa Inggris. Jadi Ya, ya. semua orang menggunakan bahasa Inggris. Kemana-mana semua tulisannya bahasa Inggris. TV bahasa Inggris, radio bahasa Inggris. Jadi sangat Hmm. mudah. Rata-rata kalau yang di sini biasanya 3 bulan udah mulai oke kok bahasa Inggris. Udah mulai confident banget kalau 3 bulan. Oh, 3 bulan itu mulai terbiasa gitu ya, Pak Ya udah Ferdinand. terbiasa. Ya. Oke, oke. Iya, jadi memang secara tidak langsung kita pun juga dalam tanda kutip dipaksa dan Iya dibiasakan benar, gitu. dipaksa betul. Mau gimana kita harus bisa gitu. Saya punya pengalaman karena housemate tahu kan orang Latino. Orang Latino dia tuh waktu ke Australia untuk khusus bahasa Inggris doang, tapi tujuannya untuk melanjutkan kuliah. Bahasa Hmm. Inggrisnya zero waktu itu. Oh, zero. Zero. Jadi tinggal sama aku, kita sulit banget untuk komunikasi, tapi karena dia join bahasa ya apa kursus bahasa Inggris yang resmi, terus di sini harus dipaksa kemana-mana harus bisa Hmm. bahasa Inggris. Sama aku yang tuan rumah di sini harus bisa bahasa Inggris juga, makanya 3 bulan oke, dia pas. Terus dia juga nggak sungkan-sungkan untuk kalau ada PR minta bantu aku, terus aku juga memicu untuk dia harus bisa ngomong. Jadi aku nggak mau belajar bahasa Latino atau bahasa Spanish dari dia, walaupun terkesan lebih oke sih kalau bahasa Spanish, cuman aku encourage dia untuk bisa bahasa Inggris. Jadi bagusan kalau memang punya teman juga yang support Hmm. untuk bisa bahasa Inggris. Terus kedua, jangan tinggal sama-sama orang Indonesia. Oh. Harus tinggal sama orang luar, entah orang dari, syukur kalau bisa tinggal sama orang Australia, tapi kalau bukan orang Australia pun nggak apa-apa, bisa orang China atau backgroundnya Japanese atau dari negara lain. Jadi daily conversation will be used is English. Hmm, iya. Bahasa basi pun juga pakai bahasa Inggris ya. Iya, bahasa basi pun nanti bisa bahasa Inggris juga. Karena di sini kan banyak sih bahasa-bahasa yang kita nggak dapat di kamus. Memang ada juga dalam bahasa Inggris, ada Iya, sih. Jadi betul, betul. memang lebih lebih oke gitu. Selain bahasa bahasa Inggris, kita juga belajar budaya di sini. Terus uh, apa tradisi di sini gimana. Jadi memang uh, bagusnya jangan tinggal bareng orang Indonesia. Ntar dulu lah, udah oke dulu baru boleh dah tinggal bareng Indonesia gitu. Iya, iya, benar, benar, benar. Iya, soalnya kan kalau nanti ke pasien kan nggak melulu harus berbicara terkait dengan hal-hal yang tentang kesehatan gitu ya. Mungkin kan Iya, juga daily conversation-nya sekedar iya, basa-basi iya, aja iya, iya, gitu ya. Ngomongin something fun gitu kan juga iya, bisa gitu ya. Nah, itu kan juga pemilihan kosakata yang tepat pun juga akan lebih benar, baik gitu ya. benar, benar. Memperkaya kosakata yang mungkin dalam percakapan sehari-hari itu juga akan membantu mendekatkan kita Iya, dengan pasien juga gitu ya Pak iya Ferdinand. benar. Oke. Nah, eh, selanjutnya setelah lulus dalam kurun waktu 1 tahun itu tadi Pak Ferdinand langsung ke rumah sakit ya kerjanya. Ke rumah Ya, sakit jadi atau ke seperti nursing home gitu Pak Ferdinand atau langsung di rumah sakit? ya pengalaman saya waktu itu pertama kali ke Australia kan, jadi 3 bulan pertama itu memang dari universitas menganjurkan kita untuk nggak boleh bekerja dulu. Oke, Karena baik. waktu itu kan overseas student bisa bekerja selama 20 jam per minggu ya. Hmm. Tapi setelah 1 bulan ya, setelah 1 bulan kuliah, ya di sini kan biaya hidupnya mahal juga. Terus siapa sih yang nggak mau ini ya punya duit gitu, kalau bisa bekerja yang ini itu yang gampang-gampang, siapa sih yang nggak mau? Makanya kalau saya waktu itu setelah 1 bulan course jalani English course-nya, aku mulai bekerja di kafe-kafe selama Hmm. 1 bulan. Setelah itu aku mulai join ke agency untuk bekerja sebagai pembantu perawat. Jadi Hmm. saya asisten nursing, jadi bekerja di nursing home atau di Oke. rumah sakit juga, sama tergantung dari mana agen mengirimkan aku untuk bekerja. Misalnya hari ini disuruh aku bekerja ke nursing home, nanti besoknya ke rumah sakit juga. Tapi status saya sebagai pembantu perawat gitu. Nah, Oke. setelah selesai, jadi harus mendapatkan 20 jam per minggunya gitu. Jadi mensupport juga kebutuhan-kebutuhan sehari-hari gitu dari masukan itu. Setelah tamat dari universitas, saya langsung melamar pekerjaan di beberapa rumah sakit. Ada 4 rumah sakit ya. Jadi saya mengirimkan lamaran saya ke sana. Terus uh,
empat-empatnya apa invite untuk interview. Jadi tiganya saya diterima, terus yang satunya nggak diterima gitu. Jadi yang saya milihnya yang satu yang terbagus sehingga saya join di situ. Jadi ada sekitar 2 bulan off saat itu, tapi sudah dapat registrasinya udah dapat. Jadi udah sebagai RN waktu itu, tapi waktu masih masih bekerja di nursing home sebagai asisten in nursing sebagai pembantu perawat selama dua bulan. Oke, nah teman-teman ini mungkin sebagai insight juga gitu ya. Ternyata apa yang dicapai oleh Pak Ferdinand saat ini pun juga dimulai dari nol kembali ya Pak Ferdinand di Iya sana. benar, iya benar. Jadi tidak serta-merta jadi perawat ya Pak ya. Jadi pegawai kerja di kafe dulu, kemudian untuk bersentuhan dengan area kesehatan itu tidak serta-merta jadi perawat, tapi asistennya perawat dulu gitu ya. Iya, Kemudian baru setelah beliau Pak Ferdinand ini dapat pengalaman, barulah ke rumah sakit gitu iya, ya. iya benar. Oke, nah ini ya berarti memang tidak ada yang instan ya. Jadi buat teman-teman semua, memang semuanya butuh proses dan ini bisa dicontoh sekali ini dari Pak Ferdinand. Iya. Nah ini menarik Pak. Nah kalau semisalkan di nursing home sebagai asisten perawat itu tugasnya ngapain aja Pak? Kalau di nursing home sebagai asisten perawat tuh, jadi tugas kita lah membantu membantu apa istilahnya wash Oke, apa ngelap pendidikan badan ya gitu ya. bahasa ngelap badan pasien terus bukan pasien istilahnya kalau di nursing home kan istilahnya mereka itu bukan pasien tapi mereka itu orang sehat tapi lansia yang masih fit ya tapi mereka kayak panti jompo di Indonesia gitu ya mereka tinggalnya di panti jompo atau nursing home gitu jadi kita membantu untuk personal hygiene memandikan melap badannya misalnya kalau dia bed rest atau bed based gitu terus mengganti popok terus Mm-mm. membantu kasih makan gitu terus pasti memastikan bahwa mereka tuh safe. Mereka kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mereka itu safe gitu. Oke. Kebutuhan mereka sehari-hari terpenuhi dan mereka safe. Mereka nggak jatuh atau nggak gimana ya. Mereka nggak sampai terjadi pressure injury. Pressure injury bahasa dekubitus ya. Ya. Dekubitus Nah, nggak sampai terjadi itu kan di nursing home itu banyak yang usianya dari masih 60-an sampai 100 tahun pun ada. Jadi 100 dia tahun juga deh. jadi kalau di nursing home itu registered nurse atau RN itu dia yang bos di situ. Oke, baik. Yang bos di situ jadi dia yang merintah-merintah yang harus yang supervisor itu memastikan bahwa semua resident-resident di nursing home Hmm. semua ini orang-orang yang tinggal di nursing home itu mereka kehidupan sehari-hari mereka terpenuhi Hmm. begitu dan asisten perawat ini kita yang sebagai pekerja yang tugasnya membantu untuk ini memastikan bahwa setiap person ini mereka kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi begitu. Oke, baik. Iya, ya. Berarti memang belum menyentuh ini ya, apa tingkatan yang lebih tinggi gitu ya, seperti berkaitan dengan obat-obatan itu juga enggak ya, Belum, ya belum ya. belum ya. Jadi Kalau itu obat-obatan itu adalah tanggung jawabnya RN. RN, oke. Bahkan sama laporan-laporan itu tanggung jawab RN. Terus yang tingkatan kedua, tingkatan yang di bawah RN adalah enrolled nurse. Jadi itu Hmm. kayak di Indonesia kayak dia tamatan dari akademi gitu ya. Jadi dia tugasnya untuk mengganti luka, mengganti korban luka gitu. Sedangkan Hmm. yang asisten nursing mereka um, rata-rata untuk activity day life aja gitu. Oke, baik, baik. Nah, berarti setelah dari nursing home, kemudian ke rumah sakit ya, berarti Pak Ya Ferdinand. benar. Oke. Nah, di rumah sakit ini, apakah sebagai seorang perawat baru dan perawat yang bukan asli dari Australia gitu ya, Pak Ferdinand, itu mendapatkan tanggung jawab yang sama gitu ya, ketika untuk memegang pasien gitu, atau ada training dulu nih gitu ya, kan biasanya kan kita nggak pede gitu ya di rumah sakit, apalagi untuk mungkin rumah sakit konteksnya di Indonesia dan juga di luar negeri mungkin berbeda gitu ya, entah itu dari satuan dari hitungan obatnya gitu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana saat itu? Ya, pada saat itu setelah lulus wawancara ya, setelah diterima bekerja di situ, jadi dari rumah sakit tersebut memberikan work sponsor visa.
Jadi kita harus mempunyai visa yang valid dulu untuk bisa bekerja. Jadi setelah visanya keluar, saya langsung bekerja di situ. Uh, dan di rumah sakit tersebut ada, tapi rata-rata di sekitar di semua rumah sakit di Australia itu ada dalam 1 tahun pertama itu ada ya program yang disebut New Grad Program, New Graduation Program untuk yang perawat-perawat baru. Jadi Hmm. perawat-perawat yang baru keluar dari universitas kayak saya saat itu kita mengikuti program New Graduation Program ini selama 12 bulan dengan 3 rotasi yang berbeda. Hmm. Jadi pada saat itu, jadi dalam New Grad Program ini selama 12 bulan, kita benar-benar di training, jadi kasih dibiasakan bahwa, oke, di ruangan jantung, ini prosesnya kayak gini, prosedur-prosedurnya kayak gini. Jadi kita terus dibimbing, jadi ada yang namanya New Grad Coordinator, itu registrars juga, dia yang membimbing perawat-perawat baru ini untuk bisa tetap oke di 6 bulan rotasi pertama. Terus rotasi yang kedua 3 bulan, mereka juga terus dibimbing sampai mereka benar-benar oke dan benar-benar tahu bahwa ini proses-prosesnya kayak gini. Terus yang 3 bulan yang terakhir ya dirotasikan lagi di tempat yang baru dengan sama. Tapi dari rotasi yang pertama sampai rotasi yang ketiga ini diharapkan bahwa perawat tersebut dia bisa independen dan dia decision making sampai pokoknya dia bisa benar-benar kompeten sebagai seorang research nurse yang baru. Nah, setelah 12 bulan baru kita boleh memilih entah punya interest di tempat yang pertama atau tempat kedua atau tempat ketiga atau mau memilih tempat yang lain lagi karena kita udah independen, kita udah kompeten banget, udah confidence bahwa aku mau mencari suatu tempat yang menurut aku fit di situ atau pingin sesuatu yang new challenge, misalnya kerja di emergency department atau intensive care unit atau di operating theater itu terserah kita gitu. Tapi uh, dalam new grad program itu memang benar-benar sangat bagus ya. Jadi bukan hanya dibimbing dalam ruangan, tapi juga ada sesi-sesi. Kayaknya tiap minggu ada sesi education. Jadi education session yang new grad ini harus attend ya. Jadi ada bukletnya, kita dikasih buklet. Nanti setiap kali attend itu nanti di tanda tangani dan segala macam gitu. Oke, berarti juga diawasi ya seperti itu ya Ya, Pak Ferdinand ya. Oke. ya. Selama dalam kurun waktu 12 bulan tadi, apakah ada evaluasi secara berkala, Pak? Iya, ada evaluasi secara berkala, eh, kalau nggak salah per minggu ya. Oh, Dari per ya per minggu ya dari clinical nurse, dari new grad fasilitator ini mereka evaluasi berkala setiap minggu. Tapi itu berkala yang setiap minggu, tapi setiap hari mereka dikunjungin. Jadi misalnya aku bekerja di ruang jantung saat itu, tiap hari ada yang datang ini datang Hmm. datang bertemu aku terus nanya how you going, terus gimana, ada kesulitan apa enggak, terus ada yang mau didiskusikan dan lain-lain, ada kayak gitu. Terus bukan cuman dari bukan dari new grad fasilitator doang, cuman di dalam ruangan tersebut juga perawat-perawat yang bekerja bersama-sama saya waktu itu juga dari senior, perawat yang senior atau dari clinical nurse educator atau clinical nurse specialist, clinical nurse consultant, semuanya kasih support yang begitu bagusnya sehingga kita tuh nggak merasa bahwa kita ditinggalin atau merasa takut, enggak, karena kita benar-benar dibimbing, benar-benar di supervise juga, benar-benar diawasi bahwa kita nggak salah, nggak berproses sesuatu yang nggak diinginkan gitu kan, karena Oke. yang masih belum, apalagi saya waktu itu masih dari Indonesia, bahasa Inggris pun masih masih amburadul waktu itu, agak sedikit ini juga sih, merupakan tantangan yang sangat berat juga sih, cuman dengan support dan dukungan dari mereka benar-benar luar biasa sehingga aku merasa bahwa ini sangat bagus gitu. Oke, iya. Saya 100% percaya sih Pak, kalau semisalkan itu full support, karena ya Pak Ferdinand ada di sini gitu. Pak Ferdinand survive gitu ya. Iya. Selama 17 tahun gitu. Kalau semisalkan tanpa support yang sangat baik itu tadi kan juga
apa ya, saya rasa juga kita sebagai orang yang dari luar negeri bekerja di tempat yang juga pressure-nya tinggi gitu ya, karena di rumah sakit itu tanpa ada support yang sangat positif, saya rasa ya tidak mungkin bisa bertahan selama itu kalau tidak disupport Ya, gitu benar. ya Pak Ferdinand Ya, ya. Oke, dan ya luar biasa ini berarti 17 tahun ini memang sudah membuktikan gitu ya. Nah, tadi saya tertarik dengan ternyata kita diberikan kesempatan untuk memilih gitu ya Pak iya, Ferdinand ya. Nah, pada saat kita memilih, apakah ada kualifikasi tertentu gitu ya? Semisalkan saya tertarik di bidang yang kardio gitu ya. Dan iya, apakah nanti dari mungkin kepala ruangan atau person in charge di kardio itu yang juga nantinya akan menilai kita apakah memang kita qualified untuk di ruang kardio itu? iya, Atau ya ketika kita memilih ya sudah otomatis kita masuk di ruang tersebut. iya. Itu bagaimana? Oke, jadi setelah kalau dari pengalaman saya waktu itu ya, setelah 12 bulan new grad program itu, um, saya dikasih pilihan lagi kan untuk tertarik di mana. Jadi kalau mau kerja di sini atau di ruang itu atau di ruang yang satu. Jadi kalau sudah memilih ruangan mana nanti di interview lagi. Oke, ada interview lagi. Ada interview lagi jadi untuk mendapatkan posisi full time untuk bekerja di situ atau part time bekerja di situ ya. Tapi um, ada juga rata-rata di setiap rumah sakit itu ada program kayak rotasi juga yang rata-rata 12 bulan ya. Misalnya ada cardiology course. Jadi Oke. nanti setelah course ini selama 12 bulan kita um, spesialisi kita itu di cardiology. Jadi Oh, oke. kalian kita nanti sebagai cardiology nurse atau ada suatu program lagi yang ICU course. Hmm. ICU course jadi spesialty kita itu jadi seorang perawat ICU. Jadi nanti kita expertnya di situ. Jadi Oh, oke. rata-rata setiap rumah sakit ada kayak gitu. Kalau yang di kemarin saya nggak ngambil yang itu karena pada saat waktu saya start kerja course itu belum ada ya. Setelah itu akhir ini baru mulai ada course-course yang kayak gitu. Jadi Hmm. memang nanti disuruh pilih. Jadi istilahnya nggak kaku ya, istilahnya fleksibel banget. Terserah kamu mau milih yang mana, uh, semuanya available. Terserah kamu kalau milih, kalau memang kamu rasa kamu oke ke situ, silakan memilih di situ. Setelah tamat, kamu bebas milih yang mana. Tapi bagus juga course-course itu atau rotasi-rotasi itu membuat kita bisa lebih lebih percaya diri ya. Jadi setelah tamat dari situ, oke aku cardiac nurse, I'm happy kerja, aku bisa kerja di mana saja, terus lebih memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan karena dengan memiliki keterampilan itu, memiliki Iya. skills itu dari tempat pekerjaan, misalnya kita melamar kerja di suatu rumah sakit, mereka akan mempertimbangkan bahwa ini orang kita cari, ini orang yang benar-benar kita butuhkan. Hmm. Oke. Nah, kalau sekarang berarti spesialitinya Pak Ferdinand di mana? Kalau saya sekarang spesialitanya di orthopedic, orthopedic and Ortopedi. trauma. Ya. Kalau Oh, oke. kemarin kan saya pindah rumah sakit yang rumah sakit yang pertama saya kerja yang dapatkan working visa dari situ kerjanya Iya. berapa lama kemarin ya? 12 tahun, 14 tahun lah, berapa belas tahun di kemarin. 14 tahun lah saya kerja di situ kemarin di ruangan kardiak. Jadi kita look after patient after having cardiac surgery, lung Oke. surgery dan ini vascular surgery. Jadi ya kalau yang operasi jantung setelah mereka keluar dari ICU langsung datang ke ward kita yang look after mereka dengan ini telemetri dengan Oke. mesin monitor jantung yang ada banyak banget lah waktu itu. Setelah saya pindah rumah ke lokasi yang agak sedikit jauh dari kota, saya pindah ke rumah sakit yang dekat ke rumah dan masuk ke orthopedic ward dan sekarang saya spesifikasinya di orthopedic dan trauma. Jadi kita look after patient after having um, ORIF atau yang fracture sama dengan pasien-pasien yang korban kecelakaan mobil dan korban kecelakaan motor. Oke. Ya, berarti dengan adanya specialty khusus gitu ya yang kita miliki itu nanti juga akan memberikan nilai lebih gitu ya pada saat kita Ya benar, di rumah sakit ya, yang baru gitu ya, ya semisal. benar banget. Ya. Oke, baik.
Nah, Pak Ferdinand, kalau semisalkan di rumah sakit, itu apakah kita juga memiliki kesempatan gitu ya, semisalkan ingin menambah wawasan terkait dengan kompetensi tertentu sehingga saya ingin untuk join pelatihan kayak gitu. Nah, dari rumah sakit di sana bagaimana? Menyediakan atau tidak? Atau kita nyari sendiri gitu ya? Di sini rumah sakit selalu menyediakan untuk apa namanya scholarship scholarship itu pelatihan pelatihan itu sangat banyak. Sangat Hmm. banyak. Jadi rumah sakit menyediakan, tapi dari kita harus mendapatkan approval dari nursing unit manager. Jadi dia nanti menyesuaikan dengan total staffing yang berada di ward sama Hmm. dengan dan juga kebutuhan akan pendidikan dari perawat yang ingin menambah tingkat pendidikan dia. Jadi tetap available. Tapi biasanya untuk sesuatu yang menyangkut pendidikan dari rumah sakit benar-benar mensupport. Terus dari Oke. manajer benar-benar mensupport dia gitu. Ada yang dan rata-rata course-course itu free. Jadi kita Free. nggak mengeluarkan biaya ya, karena scholarship terus kita rata-rata nggak mengeluarkan biaya sama sekali. Jadi course-nya bisa ada juga yang sampai ke luar negeri, bisa di Kanada, terus di Eropa, di negara lain. Tapi itu rata-ratanya nggak sampai berbulan-bulan, tapi mungkin 2 minggu, 3 minggu doang. Sedangkan yang di dalam negara sendiri, di Australia sendiri biasanya tetap di kota sendiri, bisa juga dilakukan secara online atau attending the class gitu. Hmm. Tapi itu free, semuanya free. Oh. Lagian juga di rumah sakit pun untuk education session tuh tetap terus berjalan. Jadi setiap minggu itu kalau di ward yang sekarang saya bekerja ini setiap minggu, setiap hari Rabu itu ada education session di situ selama 2 jam. Terus Oh. kalau di rumah sakit dulu yang saya bekerja, educationnya hampir setiap hari. Jadi kita tuh dibombardir pengetahuan kita tentang berbagai macam ini skills keperawatan gitu. Oh iya ya. Jadi tanpa kita mencari pun sebenarnya setiap hari kita sudah di-provide untuk Iya benar, selalu benar. ini ya, belajar Iya, hal-hal baru gitu ya. iya. Oke. Terus misalnya ada sesuatu karena di Australia rumah sakit di Australia sistemnya apa high quality performnya itu sangat sangat dijaga ya. Jadi misalnya ada prosedur, misalnya contohnya ada satu prosedur keperawatan itu setiap tahun atau setiap sekian tahun itu diperbarui. Jadi setiap Oke. diperbarui atau ada yang direvisi atau ditambahkan ini itunya nanti dipublikasikan lagi dan kita harus attending course-nya lagi. Hmm. Terus setiap tahunnya juga ada online course yang namanya HETI. Itu online course yang skills kita harus diupdate di situ. Jadi kita harus menyelesaikan course secara online. Setelah itu attending the class itu setiap tahun harus kita lakukan untuk mempertahankan ini skills kita. Dan memang itu kewajiban dari rumah sakit dan dari AHPRA dari Association of Health Care Professional Australia untuk mempertahankan apa kompetensi kita di dunia keperawatan. Oke. Jadi that's a mandatory ya. Mandatory ya benar. Oke. Ya, menarik ya. Berarti memang kita memang dipaksa gitu ya untuk selalu update dengan guideline terbaru gitu Ya ya. Kalau benar. misalkan ada yang baru ya kita harus ini ya catch up dengan hal-hal itu tadi gitu ya. Oke, oke. Ya, menarik ini. Nah, Pak Ferdinand tadi kan sempat diceritakan, ternyata Pak Ferdinand setelah 14 tahun bekerja di rumah sakit yang pertama, kemudian kan pindah gitu ya. Ya. Nah, pindah ini tuh sulit nggak sih Pak Ferdinand? Kan kalau di Indonesia itu kan kita nyari kerja, kalau perawat itu kan ngelamar sini belum tentu keterima gitu ya. Nah, kalau di Australia bagaimana? Kalau Nyari di kerja gitu, di perawat. Australia itu untuk perawat itu sebenarnya mudah banget ya untuk dapatin pekerjaan ya. Oh, mudah banget. Yes, untuk dapat pekerjaan sebagai perawat ini mudah banget gitu. Oh. Jadi terus fleksibel gitu. Kalau di Indonesia misalnya kalau perawat yang pegawai negeri sipil ya untuk mau pindah ke sana ke sini kayaknya sulit banget. Kalau Oke. di sini perawat misalnya kalau saya kan kerja di public health sector. Jadi di satu health health ya. Jadi untuk pindah ke sana ke sini itu saya gampang.
Hmm. Jadi tinggal ngelamar, misalnya di website New South Wales Health, oh ini di tempat-tempat rumah sakit seperti ini yang membutuhkan perawat. Tinggal kita masukkan ini, masukin lamarannya ke situ. Jadi lamarannya dimasukkan ke New South Wales Health website. Jadi Hmm. nanti di situ ada tim recruitment yang melihat, mengkaji setelah itu diterima apa enggak. Setelah diterima, nanti ditelepon atau di email bahwa kamu diminta untuk interview. Oh. Setelah interview, terus kalau lulus interview langsung terima, ya udah langsung bekerja. Oh. Jadi sistemnya nggak ribet ya, sistemnya nggak ribet banget, sangat gampang. Terus misalnya kalau waktu luang, misalnya belum belum mau belum mau pindah kerja ya, atau belum mau transfer ke rumah sakit yang lain, mau berhenti dulu dari rumah sakit yang pertama, terus masih mau vakum dulu, bisa boleh Hmm. bekerja di agensi bisa. Soalnya Oke. agensi kan banyak banget di sini, agensi perawat tuh banyak banget di sini. Jadi Oh. kita ngelamar kerja agensi hari ini langsung juga diterima hari ini. Karena mereka Oh. saking saking membutuhkan perawat, jadi melamar hari ini langsung juga bisa diterima hari ini. Terus besok langsung bisa bekerja. Yang penting surat-surat semua lengkap, status imunisasi lengkap, semuanya uh, langsung langsung bisa bekerja. Hmm. Oke, oke. Maaf, Pak Ferdinand. New South Wales website tadi itu website apa berarti? New South Wales Health. Kalau di Google itu NSW Health, nanti keluar Ah, di situ. oke. Itu berarti maksudnya bukan websitenya rumah sakit gitu ya, tapi umum. Ini website Kak, kalau website Departemen Kesehatan untuk Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan New South Wales, websitenya pemerintah. Websitenya pemerintah. Jadi di situ yang rumah sakit pemerintah semua bernaung di bawah website itu. Jadi siapapun yang bekerja di rumah sakit pemerintah, dia adalah staf dari New South Wales Health atau staf dari Departemen Kesehatan. Dengan kesehatan. Oke, berarti ketika saya mengunggah, katakanlah surat lamaran dan eh, perlengkapan lain gitu ya, kelengkapan berkas lain saya di situ, itu Ya, nanti akan secara otomatis mereka yang akan mensortir dan memilihkan tempat kita nanti akan cocok gitu ya. enggak. Jadi gini ya, jadi di New South Wales Health website itu di situ ada section untuk job vacancy. Jadi job Hmm. vacancy itu nanti dilihat dari New South Wales, tapi di bagian local health district yang mana. Misalnya di local health district kota Sydney sendiri, atau di bagian barat, atau bagian timur, atau bagian selatan. Itu Hmm. ada local health district khusus sendiri-sendiri, dan di situ juga ada rumah sakit yang di local health district itu. Misalnya kayak di Jakarta ya, misalnya kalau di Jakarta, Jakarta Utara itu local health districtnya sendiri. Jakarta Oke. Selatan local health districtnya sendiri. Nah, nanti rumah sakit yang berada di local health district tersebut, yang daftar-daftar rumah sakit yang membutuhkan perawat, tinggal kita pilih aja di situ. Oke, oke. Biasanya Berarti nanti dari tim recruitment itu sebenarnya istilahnya dari New South Wales Health, tapi sebenarnya human resources dari rumah sakit di masuk. local health district tersebut, yang Oh, nanti oke. mengkaji CV dan dokumentasi segala macam yang di dalam ini dari lamaran tersebut, terus nanti kita dihubungin begitu. Oke, berarti websitenya rumah sakit yang itu tadi pun juga sudah terintegrasi jadi satu di situ gitu ya. Benar, Nanti bisa benar, tinggal benar. memilih mana yang memerlukan gitu ya, Iya, benar. sesuai dengan apa kemampuan kita gitu ya, Iya, benar. requirement-nya. Oke, 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 iya ya. Eh, Kalau rumah sakit swasta beda lagi. Rumah sakit swasta langsung ke website mereka. Jadi kan rumah sakit swasta kan private, jadi um, dia istilahnya kayak gimana ya? Kayak grup health groupnya itu, kayak misalnya di Indonesia rumah sakit apa yang terbesar di Indonesia itu Lipo ya. Lipo ya, salah satu Ah, yang terbesar nah, Lipo ya ya. salah satu kayak gitu ya. Lipo Group. Misalnya kayak grup Lipo itu nanti di situ rumah sakitnya di mana-mana Hmm. dengan nama yang berbeda, Oke. tapi masih masih logonya Lipo. Iya. Jadi sistemnya kayak gitu. Kalau yang rumah swasta mereka sistemnya gitu. Kalau yang nursing home itu pun ada yang kayak gitu, tapi nursing home juga ada yang independen yang sendiri-sendiri. Jadi bisa langsung ke website mereka terus
ngelamarnya di situ. Kalau New South Wales Health ini memang dia yang paling mudah sih untuk ngelamarnya di situ. Iya, iya. Mempermudah kita ya. Jadi menghemat waktu juga ya berarti. Iya. Dan kita Oh, nggak dari keputuk itu nggak. Jadi semuanya langsung online. Udah kalau terima di email, terus interview udah terima langsung kerja udah. iya. Oke. Nah, berarti ada beberapa pilihan ya. Kalau misalkan kita sebagai perawat bisa di rumah sakit. Kemudian kalau misalkan di rumah sakit masih nunggu, kita bisa ke agensi. Nanti kalau Oh, misalkan di agensi oke, bisa juga di yang tadi apa nursing home. Nah, ya. kalau di Australia ada klinik juga nggak, Pak Ferdinand? Dosai banyak lagi. Jadi di sini ceritanya kalau kalau udah punya registration, udah dapat RN-nya, itu bebas bekerja di mana saja. Kamu boleh Oh, bekerja di rumah sakit. Rumah sakit silakan milik rumah sakit swasta, atau rumah sakit pemerintah, atau rumah sakit miliknya Navy, atau rumah sakit miliknya Army, terserah. Terus bisa juga bekerja di nursing home. Dari nursing home yang miliknya misi Australia, misalnya Saint Vincent's atau nursing home yang miliknya Katolik atau nursing home independen yang kecil hmm. yang itu terserah bisa deh. Terus kerja di klinik pun bisa, di kliniknya dokter praktek bisa, di klinik kecantikan pun bisa. Itu malah gajinya lebih gede kalau di klinik-klinik kecantikan. Oh, Terus oke. kerja di community pun bisa. Jadi istilahnya community itu kayak di puskesmas, cuman Hmm. dia lebihnya ke kalau puskesmas kan kayak di inside the building gitu ya. Kalau di sini, kalau community itu lebih ke langsung ke masyarakat gitu. Jadi Oke, memang dia punya office, tapi mereka tiap harinya di masyarakat gitu. oke, oke. Terus bisa bekerja juga di pokoknya perawat di sini bisa diterima di mana-mana ya. Kalau mau dibilang ya, bisa bekerja di apa dokter dokter udara ya, apa istilahnya? Yang dokter terbang ya Dokter istilahnya. terbang. Ya, Ya. dokter terbang. Jadi mereka tuh kemana-mana gitu. Di daerah Oke, terpencil di daerah apa di terpencil Aboriginal ya. community yang tempat jauh mereka juga bisa gitu. Oke, oke. Nah, semisal nih ya, Pak Ferdinand, saya punya target menabung harus sekian gitu ya. Dan saya tak karena targetnya nabungnya tinggi, saya ingin ngambil kerjaan itu banyak gitu ya. Nah, Ya. bisa nggak kira-kira semisalkan saya sudah jadi pegawai rumah sakit A gitu ya, saya kerjanya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis semisalkan. Kemudian di hari yang lain saya ingin kerja lagi, tapi mungkin tidak di rumah sakit ya, tapi di klinik ataupun di nursing home itu tadi. Itu bisa atau tidak kayak gitu? Itu bisa untuk dapat misalnya gini ya, primary job kan di rumah sakit, misalnya aku ya primary job di rumah sakit yang sekarang bekerja. Terus kalau aku mau menambah extra income, boleh saya bekerja juga di klinik atau di rumah sakit yang lain atau di agensi bisa juga, tetapi harus didisclose ke ini, kalau harus diberitahukan ke rumah sakit primary saya supaya mereka juga tahu bahwa saya punya second second job somewhere else gitu. Oke. Dan itu juga kan nanti setiap tahun untuk re-registration dari APRA juga ada pertanyaan-pertanyaan bahwa kamu selama ini bekerja di sini, terus ada nggak pekerjaan yang second job di mana-mana gitu sebagai perawat juga. Kan mereka tanya berapa hours per week kamu bekerja ya. Jadi sebenarnya bisa tapi harus disclose itu pertama. Terus kedua nggak boleh mengganggu um, performance di rumah sakit yang pertama. Oke, Jadi baik. kita mesti punya target menabung sekian. Jadi tahun ini aku bekerja 2 tempat, boleh, tapi aku harus ngomong ke manajer bahwa saya mau bekerja di sini gitu. Dan bekerja di sini sekian jam di saat day off saya. Jadi minta approval dulu dari manajer. Ada juga nggak minta approval udah bekerja, tapi later on mereka bilang ke manajer mereka, jadi manajer mereka tahu. Itu juga yang penting nggak mengganggu performance di tempat kerja yang pertama, begitu. Oke, oke. Nah, kalau di klinik itu berarti statusnya sebagai part-time job gitu kan, Pak Ferdinand? Ada yang statusnya sebagai part time job, kan di sini istilahnya kalau full time job kerjanya 38 jam ya per minggu. Kalau part time job itu ada istilahnya poin-poin gitulah gitu. Jadi misalnya dia bekerja 2 hari di situ tapi secara rutin. Ada juga yang casual.
Jadi misalnya di Mm-mm. klinik dia bekerja ekstra di klinik casual, tapi dia nggak harus bekerja, tergantung dari kebutuhan di klinik atau tergantung dari availability-nya dia juga. Jadi misalnya dia bekerja next week lagi dia nggak mau, itu bebas. Oke, fleksibel sekali ya berarti ya. Fleksibel banget ya di sini. Iya, fleksibel sekali. Dan itu hitungan gajinya, hitungannya per jam ya Pak Ferdinand berarti. Di sini hitungannya per jam, hitungannya Oh, per jam. Jadi jam. kalau di kalau di pemerintah ya, kalau di New South Wales Health kita terima gajinya setiap 2 minggu ya. Bukan setiap bulan tapi setiap 2 minggu. Kalau di nursing home ada yang per minggu ya. Enggak, di agensi ada yang per minggu, ada yang per 2 minggu. Tapi yang per Oke. bulan nggak ada. Jadi setiap 2 minggu terima gaji. Kalau yang di agensi rata-rata per minggu. Rata-rata Per per minggu minggu kalau di agensi. gajian ya. Jadi per minggu itu nanti mereka terima gaji. Soalnya kalau ditunggu sampai 2 minggu nanti teksnya yang banyak. Oh iya. Jadi makanya mereka bayarnya per minggu gitu. Kalau di Oke. rumah sakit biasanya 2 minggu, di klinik pun biasanya 2 minggu. 2 minggu itu udah gajian berarti ya. Iya, Oke, oke. 2 minggu lagi sebulan terima gaji 2 kali gitu. Sebulan terima gaji 2 kali. Iya. Nah, Pak Ferdinand, ini kan berarti Pak Ferdinand sudah registered nurse, sudah pengalaman lebih dari 10 tahun kerja di rumah sakit gitu ya. Nah, boleh di-spill nggak Pak Ferdinand dalam 1 bulan pendapatannya berapa kira-kira kalau direntang? Em, Oke, kalau ngomong tentang gaji ya, ya oke. Jadi Ya, rentang. kalau di Australia itu gaji bekerja sebagai perawat di public health sector atau kalau saya berbicara tentang di negara bagian New South Wales atau dari New South Wales itu dia punya Nursing and Midwifery Award. Jadi setiap tahunnya dikeluarkan karena tiap tahun kan ada kenaikan gaji. Jadi setiap tahunnya biasanya bulan Juli atau bulan Agustus itu keluar daftar gajinya. Jadi daftar gaji dari perawat bantu sampai perawat di eksekutif semua gajinya tertera di situ. Hmm. Dari gaji yang baru pertama kali keluar dari universitas sampai gaji yang kalau saya kan perawat biasa ya, perawat nggak ada nggak ada spesialisasi. Jadi saya nggak punya saya bukan perawat nurse spesialis atau nurse educator atau nurse manager. Saya perawat biasa. Itu dia mentoknya di RN8. RN8. RN8 ya. Oke. Ya, kalau yang baru tamat dari universitas dia RN1, Hmm. RN1 nanti tiap tahun maju 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 sampai ke RN8 year 8 setelah itu dia mentoknya di situ. Jadi untuk Oke. kalau yang untuk perawat biasa memang saya sudah di yang tertinggi ya. Kalau ngomong tentang gaji, kalau Bapak nanyakan tentang gaji saya ya basic Rentang ya. aja, Kalau rentang. basic ya untuk yang basicnya 1890-an something ya. Untuk yang terakhir ya itu per minggu ya. Per Tapi minggu. dari situ dia nantinya cenderung untuk naik. Hmm. Cenderung untuk naik karena kalau working di rumah sakit kan kita workingnya shift hours. Jadi afternoon shift, night shift ada tambahannya, terus bekerja di weekend ada tambahannya, terus bekerja di public holiday itu ada tambahannya, terus kalau bekerja full time itu ada tambahan-tambahan ekstra-ekstranya lagi gitu. Jadi Oh, kalau mau dibilang kalau kalau rajin ya atau kalau mau kerja overtime lagi kalau pas lagi dibutuhkan terus kalau mau overtime atau lembur ya itu bisa 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 kerja lagi jadi kurang lebih lah sekitar berapa ya 9.000 sampai 9.000 sampai 10.000 ada sih per minggunya per bulannya ada per gitu. bulan sembilan Ya, ribu tergantung dari ya. sampai Jadi tergantung dari 8.000 sampai 10.000. Kalau bilang 8.000 sampai 10.000 ada itu sebelum tax ya. Saya ngomong sebelum tax. Jadi 8.000 sampai 9.000 ada tergantung dari shift mana dan hari apa bekerja. Jadi oh, nggak up and down-nya tergantung dari shift apa terus hari apa yang saya bekerja gitu. 8.000 dolar Australia per Iya, bulan. 8.000 dolar Australia. Ya. Wah.
Fantastis ya, Pak. Jadi ya yang buat naik turun itu naik turun itu tergantung dari shift mana sama hari apa bekerja gitu. Jadi terus kalau morning overtime juga itu nanti lebih lebih gede lagi. Tapi ini gaji sebelum dipotong tax. Kalau gaji Hmm, standar sebelum potong tax itu biasanya 25% dari penghasilan. Tapi kalau udah banyak banget ya, misalnya udah sampai 10.000 ya per bulan itu atau 9.000 per bulan itu biasanya udah mendekati 30% harus bayar pajak. Tapi kan pajak nanti balik balik lagi ke kita, apalagi kalau tiap tahun kan kita bisa klaim kembali pajak, jadi balik lagi walaupun nggak 100% tapi balik lagi ke kantong kita. Terus kalau ikut istilahnya salary hmm. packaging ini jadi itu keuntungannya banyak banget ke kita. Jadi duit kita nanti balikan lagi ke kita gitu. Iya, iya. Oke, iya. 8.000 itu tadi, walaupun walaupun setelah dipotong pajak itu saya rasa masih besar ya, Pak, ya. Maksudnya masih cukup lah untuk Ya, nabung ya, gitu ya. dari Masih potong cukup. pajak masih besar sih. Kalau RN1 pun yang dengan pendapatan di bawah itu ya, RN1 kalau nggak salah dia sebulan tuh masih sekitar 7.000 tuh ada dia. Itu sebelum pajak ya. Sebelum potong pajak 7.000 pun ada dia. Jadi memang apa itu masih mencukupi sih. Tapi tergantung juga dari lifestyle kita sih. Oke. Oh iya, lifestyle juga ya. Oke, Iya, benar. $7.000 kalau dirupiahin 70 juta ya, Pak ya. Sekitar 70-an juta lah, 70 berapa something juta gitu. Waduh, itu kalau di Indonesia nunggu berapa tahun ya dapat 70 juta itu sebulan di Australia segitu nominalnya ya, Pak ya. Iya. Oke, oke ya. Berarti sangat cukup untuk menabung dan sangat cukup juga untuk keperluan kita sehari-hari, tapi juga tergantung lifestyle-nya juga gitu ya. Oke, karena di Apalagi kalau Australia kayaknya. apalagi kalau ada yang apa posisinya kayak clinical nurse educator jadi perawat pendidik atau clinical nurse specialist atau nurse unit manager atau posisi yang lain-lain lagi yang di atas lagi itu gajinya gede banget gitu. Oke, Gajinya iya, terus iya. kalau bekerja sebagai perawat anesthetist itu gajinya sangat besar. Itu Anestesi, perawat ya, anestesi. anestesi ya. Itu Oke. gajinya sangat besar. Terus kalau perawat yang bekerja di uh, kayak di Northern Territory di Darwin yang bekerja di Aboriginal Community, Oke. komunitas yang banyak orang Aboriginal itu gaji mereka lebih gede. Gitu. Terus di setiap state gajinya beda sih. Setiap state kan setiap negara bagian kan keputusan untuk penggajian mereka tergantung dari negara bagian kebijakan negara bagian tersebut ya. Kalau di New South Wales dengan gaji yang sekian, kalau di Victoria lebih gede lagi, terus di Queensland negara bagian Queensland dia lebih gede lagi, terus Western Australia kan lebih gede lagi dah. Yang paling rendah nih kayak New South Wales kalau nggak salah ya. Sedangkan di state-state yang lain mereka lebih lebih besar gajinya. Oke. New South Wales ini kan tempatnya Pak Ferdinand ini. Ya, New South Wales tempat-tempatnya ini. Tapi bedanya nggak sampai biasanya dua tiga dolar per jam tuh ada. Enggak, maksudnya kalau yang segitu tadi aja paling rendah, padahal menurut saya itu sudah tinggi ya Pak. Tapi itu Di negara bagian termasuk yang yang lain mereka rendah lebih ya. tinggi. Iya benar. Oke, ternyata ada yang lebih tinggi dari itu di Iya. negara ini, di Iya. state yang lain. Luar biasa. Yang kalau yang saya ngomong nih kan yang di New South Wales Health ya. Kalau di kerja di nursing home tergantung dari seberapa besarnya nursing home tersebut. Hmm. Dari apa? Dari grup 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 apa? Grup private private health-nya itu private company-nya itu seberapa besar sih seberapa besar sih private company-nya itu sehingga gaji mereka besar kecilnya tergantung dari seberapa besar tapi nggak jauh dari basic yang ditentukan oleh pemerintah. Terus Hmm. kalau di rumah sakit swasta pun biasa rumah sakit swasta biasanya lebih kecil cuma sedikit sedikit aja kecilnya nggak mungkin sekitar 1 dolar atau less than 1 dollar per Oke. Oke, nah, oke. Ini berarti buat teman-teman nantinya yang berminat gini ya menjadi Pak Ferdinand untuk menjadi perawat di Australia gitu ya.
yang bekerja di rumah sakit, nah berarti sudah tahu ya rentangan gajinya nanti berapa ya sebelum dipotong pajak gitu ya. Dan pastinya akan sangat cukup untuk menabung ya pastinya ya. Iya Nah benar, nanti benar. tabungannya itu bisa digunakan untuk keperluan, misalkan bantu orang tua di rumah gitu ya. Oke, dan juga untuk mungkin ini juga ada yang usaha bisnis atau yang lain. Nah, ini nanti tabungannya juga bisa ya diarahkan ke situ gitu ya. Jadi di Indonesia punya bisnis, tapi utamanya yang di Australia sebagai perawat gitu ya Pak Ferdinand. Oke. Nah, ini Pak, pertanyaan selanjutnya terkait dengan work-life balance-nya nih Pak Ya, Ferdinand nih. Nah, saya pernah dengar nih kalau semisalkan di Australia itu karena tadi ya perawat jumlahnya pun juga tidak sebanyak ya yang ada di Indonesia sehingga kadang load-nya akan berlebih dan akan menyebabkan burnout gitu ya pada beberapa perawat. Nah, ya. kalau dengan kondisi seperti itu, Pak Ferdinand gimana tanggapannya? Pernah merasakan burnout juga kan? Ya, selalu sih, selalu merasakan, apalagi yang dulu-dulunya dulu-dulunya waktu awal-awal menjadi perawat sangat 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 merasakan. Cuman di sini kan untuk perawat dengan perawat yang full time job ya, yang perawat yang full time, yang shift hours bekerjanya itu kita mendapatkan 6 minggu, 6 minggu annual leave per tahun ya. Jadi cuti tahunan per tahun itu 6 minggu. Terus setiap bulannya kita dapat extra day off 1 hari. Jadi 6 minggu itu ditambah dengan 1 hari per bulan ya. Jadi 12 hari per bulan. 6 minggu tambah 12 hari udah berapa minggu? Udah 8 minggu. Terus Oh, misalnya kalau kebanyakan, kalau sering bekerja weekend atau bekerja di public holidays, kita ada poinnya di situ untuk mendapatkan extra day off lagi gitu. oke. Jadi bagusan di sini kalau bekerja itu jangan bekerja 1 tahun penuh, bertahun-tahun penuh tanpa nonstop atau tanpa Oke. ngambil ngambil annual leave. Annual leave itu harus diambil ya 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali untuk short trip kemana. Jadi kita bisa balance antara work dan kehidupan sehari-hari gitu. Terus kalau Hmm. day off pun begitu ya. Tapi di sini kalau bilang rutin ya. Jadi misalnya kalau bekerja seminggu, 9 to Monday to Friday kita bekerja, terus yang 2 harinya untuk misalnya 2 hari off itu 1 harinya dipakai untuk apa, urus-urus rumah atau pekerjaan-pekerjaan rumah, itu 1 harinya untuk menikmati untuk diri sendiri Mati begitu. untuk diri Terus sendiri. kedua, di setiap di tempat kerja pun memang kita strict strict banget untuk break itu harus diambil. Hmm. Misalnya jadi satu shift itu ada 2 break ya. Jadi misalnya morning shift ya. Morning shift itu ada morning tea break itu sekitar 20 menit ya. Terus lunchnya sekitar 40 menit. Jadi totalnya 1 jam. Itu Oke. memang harus diambil, nggak boleh diambil karena during break time itu kamu bisa ngisi full kamu lagi, bisa istirahat, bisa um, bisa makan atau gimana, relax gitu. Oke. Nggak boleh, nggak. Jadi kalau misalnya waktunya untuk break, kamu harus break. Jadi kamu bisa ngisi fuel kamu lagi, terus datang fresh lagi, terus kamu perginya nggak terlambat, sehingga orang yang berikutnya untuk break nggak terlambat juga. Jadi memang Oke. di sini strict banget, break kamu harus ngambil. Terus kalau yang nggak pernah ngambil leave ya, misal udah ada orang memilih tuh nggak ngambil leave ya, kan di sini kan isinya fleksibel banget ya. Tapi kalau leave-nya udah bertahun-tahun nggak diambil, nanti kalau dilihat di stroke gaji itu warnanya merah. Nah kalau Oh, warna merah berarti itu dari pihak human resources nanti nawarin dia, kamu mau ngambil leave atau mau dibayarkan duit gitu. oke. Ya, ya. Jadi bisa pilih mau ngambil leave atau ngambil duit. Tapi kan tiap orang kan beda ya. Tiap Hmm. orang level burnout-nya beda ya. Ada yang kerja setahun tanpa going for holiday, mereka fine-fine aja. Ada juga yang bekerja setahun tapi nggak coping. Dia harus ngambil holiday sekian, sekian, sekian gitu kan. Uh, Kalau yang cope-nya well ini, dia bisa uangkan leave, dia bisa bisa diuangkan gitu. Jadi Oke. 6 minggu itu dia nggak mau ngambil leave, tapi dia minta ini dari rumah sakit bayar ke dia aja gitu. Hmm. Oke, Terus oke. dari yang, kalau ngomong tentang leave ini, kita juga kalau bekerja full time terus sudah lebih dari 3 tahun ada istilahnya long service leave.
Long Jadi service long gitu shot ya. itu nanti jumlah jumlah hari yang dapat ini untuk lift itu tergantung dari seberapa lama service kita, seberapa lama kerja kita uh, di rumah sakit tersebut. Jadi bagusannya kerja full time, terus jangan pindah ke tempat yang satu lagi kalau nggak benar-benar dibutuhkan. Jadi itu manfaatnya bagus banget. Gitu. Oke, karena ada beberapa ini ya, apa keistimewaan itu tadi ya, karena seiring dengan bertambahnya pengalaman kerja di satu tempat itu nanti kita juga dapat keistimewaan itu lagi gitu ya, Benar ya, ya. tambahan-tambahan libur itu tadi juga gitu ya. Oke, nah kalau tipsnya dari Pak Libur. Ferdinand bagaimana agar tidak cepat burnout gimana Pak untuk Jadi nggak mendapatkan cepat burnout tuh istilahnya gini ya. Ngambil break pertama. Kalau waktunya untuk break, ngambil break itu pertama. Terus kedua, relax aja. Kalau ada relax? masalah misalnya dalam pekerjaan, menghadapi customer yang agak susah, agak sulit, itu jangan sungkan-sungkan untuk ini didiskusikan dengan supervisor atau Hmm. didiskusikan dengan manajemen. Terus kedua, kalau kecapean bisa ngambil sick leave. Sick leave itu tetap kamu dibayarkan. Jadi sick leave itu sebulan sekali. Kita bisa ngambil atau bisa ngambil pun boleh. Nanti uh, ngambilnya kapan aja pun boleh. Itu harus diambil untuk istirahat. Terus kedua, kalau waktunya untuk bekerja, misalnya besok ini kerja pagi, Hmm. harus hari sebelumnya nggak boleh apa namanya kemana-mana gitu. Harus istirahatnya cukup. Jadi besok kerja harus tetap fit. Terus kalau pulang kerja harus istirahat yang cukup, makan yang cukup. Gimana ya, mental health-nya juga pun harus harus oke juga. Tapi kalau misalnya kalau punya masalah di tempat kerja yang menyangkut mental health ya, atau sesuatu yang sempat mengganggu mental health kalian, berarti itu nanti bisa bisa juga ngomong ke employment assistance program Hmm. yang isinya psikologis. Jadi di situ bisa ngobrol dengan mereka untuk mereka kasih solusinya. Dan Hmm. juga ngobrol dengan partner di rumah, dengan pasangan di rumah bisa ngobrol unek-uneknya apa. Lagian di sini pun banyak tempat hiburan sih, jadi bisa kemana-mana sih kalau mau pas lagi day off bisa kemana-mana untuk refresh kembali ini terus di tempat kerja nggak mengganggu performance. Terus satu lagi um, jangan overwork gitu. Kalau apa Oke. ya misalnya oke punya punya target tabungan harus sekian. Terus kalau kerjaan nonstop dari satu tempat ke tempat yang lain juga hati-hati harus sesuaikan juga dengan kemampuan secara fisik. Takutnya nanti overwork terus mengganggu fisikal bisa sakit terus mengganggu mental health juga jadi bisa uring-uringan juga. Jadi harus benar-benar merawat diri bagus-bagus gitu. Oke, ya menjaga kesehatan fisik Iya. dan juga mental ya berarti ya Iya, Pak benar. Ferdinand. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Pak Ferdinand. Boleh nggak Pak Ferdinand minta tolong diberikan kata-kata atau motivasi nih untuk teman-teman kita, perawat-perawat yang di Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri tapi belum yakin. Boleh nggak diberikan sebuah Boleh motivasi banget. singkat gitu? Gimana? Ya, Silakan Pak kalau Ferdinand. mau pengen bekerja juga tapi belum yakin, pertama kan harus kita research dulu, research di Google atau tanya-tanya gimana sih caranya ke sana, terus ngomong juga ke orang tua untuk mendapat dukungan, terus doa, terus persiapkan bahasa Inggris. Nah, research itu dari research yang kalian lihat, misalnya di Google atau di YouTube, dari situ bisa membawa kamu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih. Jadi Hmm. untuk bisa bekerja di sana itu ini caranya seperti seperti ini. Jangan sungkan-sungkan untuk melihat tentang kebijakan-kebijakan imigrasi Australia untuk Oke. pekerja Indonesia ya khususnya perawat yang bisa bekerja di sana itu prosesnya seperti apa. Itu banyak di websitenya imigrasi di Australia itu ada juga linknya ke situ ada. Terus dari AHPRA dari Association of Health Professional Australia itu di situ ada websitenya juga yang menggait kamu untuk cara untuk bisa bekerja di Australia gitu. Jadi nggak harus kuliah pun di sini pun nggak apa, kamu bisa datang ke sini, tapi harus persiapkan diri, punya pengalaman kerja, bahasa Inggrisnya harus oke, terus yakin harus punya kemauan
terus belajar yang giat, kerja yang giat, jadi eh, cita-cita kamu tercapai begitu. Oke, ya. Terima kasih motivasinya Pak Ferdinand ya. Semoga ini juga bisa menjadi sebuah langkah awal gitu ya bagi teman-teman sana yang nanti melihat video ini agar mereka lebih yakin, memantapkan hati untuk paling tidak memulai sebuah langkah baru, kehidupan baru gitu ya, menyusul Pak Ferdinand nanti di Australia gitu ya Pak. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang di Australia dan juga mungkin deket gitu ya, bisa gitu ya Pak, nanti mendapatkan apa ya, bimbingan dan motivasi dari Pak Ferdinand secara langsung gitu Iya, ya. iya, pasti. Iya. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan saya ucapkan terima kasih juga ya kepada Pak Ferdinand sudah 60 menit Sama, terima kasih. menemani kita semua di bisikan ya, bincang asik keperawatan pada kesempatan kali ini. Semoga Pak Ferdinand sehat selalu di sana, jadi nanti bisa untuk menemani teman-teman semua yang ingin untuk bekerja di luar negeri ya, terutama dari teman-teman Indonesia gitu ya. Oke, baik, kita tutup untuk sesi bisikan kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Kami akhiri, selamat sore dan sampai jumpa lagi teman-teman semua. Goodbye, thank you. Bye.